Pulias. Saat ini kami menyapa Anda dalam program Mosaik Indonesia. Bersama saya, presenter Anda, Mariani Rauf. Dan pendengar, kita akan membahas topik yang begitu menarik untuk hari ini, yaitu meningkatkan pendapatan petani dengan bercocok tanam secara berkelompok. Sekaitan dengan topik kita untuk hari ini, kita sudah bersama dengan 4 narasumber kita. Yang pertama saya menyapa Pak Nasruddin selaku staf bidang tanaman pangan dan hortikultura. Assalamualaikum Pak Nasruddin. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua pendengar, kita bersama dengan dosen setia Toli-Toli Bapak Sahwan SEMM CRA. Assalamualaikum Pak Sahwan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya, jauh perjalanannya Pak ya kemari ya, lumayan Pak ya. Lumayan Bu. Iya, selanjutnya yang ketiga pendengar, kita juga bersama dengan Babinsa Desa Pulias Bapak Koptu Diman. Assalamualaikum Pak Diman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Babinsa itu paling dekat dengan masyarakat Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau dulu tentara ditakuti dengan seragam dinasnya, sekarang lebih dekat lagi Pak ya, lebih merakyat. Lebih merakyat. Lebih merakyat. Dan yang keempat pendengar, kita bersama dengan Sekdes Pulias Bapak Sudirman. Assalamualaikum Pak Sudirman. Iya, waalaikumsalam Bu. Iya, tentunya Pak Sudirman ini sudah mengetahui bagaimana seluk-beluk yang ada di desa Pulias Pak ya. Iya, sedikit banyaknya karena pemerintah desa memang tugasnya itu. Tugasnya Iya, untuk iya. mengabdikan diri kepada masyarakat. Iya, saya langsung saja pendengar ke topik kita yang tentunya juga sangat begitu menarik khususnya untuk masyarakat kita yang ada di desa ini. Kita langsung pertama ke Pak Nasruddin selaku staf bidang tanaman pangan dan juga hortikultura. Iya, Pak Nasruddin, ini sejauh mana perhatian pemerintah untuk mengajak masyarakat agar bisa bercocok tanam secara berkelompok? Sebenarnya apa keuntungan yang bisa didapatkan? Kalau biasanya kan petani sendiri-sendiri, nah sekarang diajak untuk berkelompok, seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu perhatian pemerintah pada saat ini memang sudah sangat memasyarakat untuk bagaimana meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani kita. Memang dari dulu itu kan dicanangkan bahwa petani itu harus berkelompok karena untuk memudahkan bagaimana dia meregistrasi kelompoknya dan bagaimana dia mendapatkan fasilitas atau bantuan dari pemerintah, dan itu tetap sangat kita inisiasi melalui PPL-nya di lapangan, karena mereka lah yang memfasilitasi atau menjembatani untuk kemudian menyampaikan apa yang akan diusulkan ke Dinas Tanaman Pangan atau ke Kementerian Pertanian. Terima kasih. Iya, baik. Pendengar, kita ke Pak Sahwan ini selaku dosen setia. Kalau melihat prospek yang ada di Kabupaten Toli-Toli, perkebunan, kemudian juga pertanian, hasil laut dan juga lain sebagainya. Sebenarnya dari segi ekonomi, apakah program bercocok tanam ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya dan juga bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat kita Pak dari segi ekonomi? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Mariani. Pandangan kami dari terkait dengan bercocok tanam secara berkelompok ini, khususnya dari kacamata ekonomi. Yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Dinas Hortikultura adalah bagaimana meningkatkan omset penjualan, omset pendapatan masyarakat, yang tentunya selain bercocok tanam khususnya untuk palawija ini, sebenarnya ini kan sebagai pendapatan kedua masyarakat di samping pendapatan petani secara bidang persawahan misalnya. Jadi secara dari segi ekonomi tentunya intinya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri ya dari hasil bercocok tanam yang mereka lakukan. Yang kemudian yang kedua adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat. Ya, tentunya dari segi pendapatan yang mereka dapatkan, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya di sana juga adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat ya dengan bercocok tanam yang mereka lakukan saat ini. Itu pandangan kami. Baik, saya ke Pak Diman selaku Babinsa yang juga tentunya mengetahui sebenarnya lebih banyak apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau Pak Diman melihat bagaimana
hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Puliasi ini untuk membentuk kelompok tani sehingga ke depan mereka itu kehidupan mereka bisa lebih sejahtera begitu Pak Diman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai Babinsa Desa Pulias Kecamatan Ogodede selalu mendampingi kelompok tani dalam artian seperti ini. Saya selalu mendampingi kelompok tani turun ke lapangan ataupun sekolah lapang. Itu salah satu bentuk kerja nyata kami yang ada di lapangan. Supaya saya sebagai Babinsa mengharapkan kepada kelompok tani agar supaya hasil panen mereka bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, dari pihak TNI sendiri, apakah ada program untuk membantu para petani untuk kedepannya itu bisa memperoleh hasil panen yang lebih baik begitu Pak? Terima kasih. Untuk program dari TNI, sekarang kami sementara menggiatkan yang namanya masalah pompanisasi. Dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan. Kalau kita di Kecamatan Ogodede, sekarang pompanisasi itu ada di Desa Pagaitan. Ya, jadi itu sudah dimanfaatkan oleh petani Pak ya? Alhamdulillah untuk pemanfaatannya sekarang sudah mulai dimanfaatkan. Oke. Baik, saya ke Pak Sudirman selaku Sekdes Desa Pulias. Jika melihat potensi yang ada di masyarakat kita, ini kalau kita lihat perkebunan juga ada, kemudian juga persawahan, tanaman palawija dan juga lain sebagainya. Prospek yang sangat tepat untuk dilakukan penanaman di sini sebenarnya tanaman apa begitu Pak Sudirman? Iya, terima kasih. Sebelum saya menjawab, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Desa Pulias bahwa beliau tidak sempat hadir dalam kegiatan ini, sehingga saya didelegasikan untuk mewakili beliau. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, Bu. Ya. Saya rasa memang para petani kami, masyarakat petani kami memang khususnya di bidang palawija. Palawija. Iya, dan persawahan. Persawahan. Itu yang paling monoton sekali, Bu. Ya, selain sawah mungkin ada tanaman apa lagi nih Pak yang kemudian, banyak dikelola oleh para petani kita? Iya, petani cengkeh juga banyak, Bu. Ya. Kemudian kita kan banyak potensi yang ada di Desa Pulias ini, Bu. Dari segi pertanian cengkeh, pertanian palawija, kemudian pertanian ikan juga ada, Bu. Kita budidaya. Iya. Jadi beberapa sektor yang ada di Desa Pulias memang itu kami pemerintah Desa Pulias mengembangkan itu. Mungkin itu. Ya. Saya ke Pak Nasruddin lagi nih. Pak Nasruddin, jika melihat tentang petani yang berkelompok, tentunya ada program-program juga yang dicanangkan oleh pihak pemerintah. Apakah ada bantuan ataupun juga hal-hal lainnya yang diberikan kepada masyarakat ini untuk bisa memberikan dampak positif dan juga bisa membuat mereka lebih sejahtera begitu Pak? Ya, terima kasih. Kalau di sini itu di Desa Pulias sendiri tahun 2023 itu bantuan dari pemerintah itu berupa benih padi itu kurang lebih 18 hektar dan hasilnya sudah kita lihat bersama. Dan tahun ini lagi di Kecamatan Ogodede ini kita memberi bantuan kepada itu melalui dana APBN berupa bantuan benih jagung sekitar 90 hektar itu. Kemudian ada bantuan dari Dinas Tanaman Pangan juga berupa benih cabai yang sekarang sudah ditanam kurang lebih 5 hektar. Dan hal-hal itulah yang akan sangat menjadi perhatian kita untuk dalam rangka peningkatan ekonomi. Dan secara berkelompok ini memang kalau tidak berkelompok itu memang salah satu prosedur untuk mengajukan yang namanya permohonan dan untuk dibantu. Kalau tidak berkelompok, berarti tidak masuk di simulutan, tidak masuk di aplikasi. Akhirnya kelompok itu mungkin bisa kita tidak ini karena tidak masuk dalam itu. Ya. Jadi persyaratannya untuk bisa mendapatkan bantuan adalah per kelompok begitu Pak ya? Itu satu kelompok bisa berapa orang Pak? Kelompok itu kalau dia kelompok tanaman pangan bisa 20 sampai 30 orang. Ya. 20 sampai 30 orang ya. Baik, saya ke Pak Babinsa dulu ini Pak. Ini tadi disampaikan oleh Pak Nasruddin, satu kelompok itu bisa mencapai 10 atau 20 orang begitu Pak ya. Iya. Kemudian jika
berhadapan langsung dengan masyarakat kita. Apakah ada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita, khususnya mungkin ketika panen, ada pembagian hasil seperti apa? Apakah mungkin ada kendala-kendala yang pernah dihadapi di lapangan, Pak Diman? Terima kasih. Kita berbicara masalah hambatan ataupun tantangan untuk masalah kelompok tani. Yang pertama, kalau masalah hambatan itu kita setiap panen itu biasa kita berbenturan dengan panen cingkeh. Jadi di situ dengan berbenturannya panen cingkeh otomatis akan mengganggu kepada kelompok tani yang lain. Dan kemudian permasalahan yang lain masalah cuaca, dan yang ketiga masalah bibit, yang keempat masalah hama. Jadi itu saya sebagai Babinsa selalu mengajak kepada kelompok tani, apalagi sekarang ini ada sekolah lapang yang sementara dilaksanakan oleh PPL kami Pak Parit sekarang ini. Jadi alhamdulillah antusias masyarakat untuk masalah mengikuti sekolah lapang itu luar biasa. Mungkin itu saja. Baik, saya ke Pak Sawan ini selaku dosen setia yang memang benar-benar memahami terkait dengan ekonomi ya. Sebenarnya ketika kita bercocok tanam kemudian juga hasil panennya itu bagus, pasti akan memberikan kesejahteraan bagi petani itu sendiri. Nah, supaya kita bisa lebih sejahtera, bagaimana sebenarnya cara mengelola hasil panen tersebut atau hasil tani tersebut sehingga bisa prospeknya ke depan itu lebih lama bisa kita gunakan begitu, Pak? Terima kasih. Dari segi pandangan ekonomi terkait dengan bercocok tanam ini, yang pertama saya menyampaikan secara umum. Yang pertama itu ada namanya intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian ini adalah bagaimana pengelolaan lahan pertanian itu dikelola secara sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian ya dengan menggunakan berbagai sarana. Ini disebut dengan intensifikasi pertanian. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ada yang disebut dengan ekstensifikasi pertanian. Iya, dari segi pandangan ekonomi bagaimana hasil pertanian yang memperluas lahan pertanian, ya misalnya membuka lahan baru, ya kemudian yang belum dimanfaatkan, ya atau memanfaatkan lahan-lahan yang produktif untuk kemudian dicocok tanam secara baik. Kemudian yang ketiga adalah itu ada namanya diversifikasi pertanian. Ya, diversifikasi pertanian ini yaitu bagaimana penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian itu sendiri itu menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Misalnya, ya memperbanyak jenis usaha pertanian. Seorang petani misalnya tidak hanya dia fokus kepada sawah misalnya, tapi dia juga bisa bertani ayam misalnya, bertani ternak, ikan dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan yang sama. Misalnya pada suatu lahan itu ditanam jagung. Bagaimana juga dia bisa menversifikasi itu, memperluas itu, bisa ditanam dengan kacang-kacangan, bisa ditanam dengan kedelai dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan mekanisasi pertanian. Apa itu mekanisasi pertanian? Adalah bagaimana usaha dari segi ekonomi meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin yang modern tentunya. Nah, artinya sekarang ini lagi kan dengan tadi penjelasan dari Bapak Dinas Hortikultura, artinya tidak menggunakan lagi mesin-mesin tenaga yang manual, misalnya menggunakan manusia dan seterusnya atau tenaga hewan. Ya, mari kemudian untuk mendapatkan hasil mekanisasi pertanian ini kita konversi kepada alat-alat yang modern untuk membantu pengelolaan pertanian itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah ada yang disebut dengan rehabilitasi pertanian. Ya, yaitu memperbaiki lahan pertanian yang semua tidak produktif ya atau sudah tidak berproduksi lagi menjadi lahan produktif untuk mengganti tanaman yang sudah tidak produktif. Ya, itulah ada beberapa langkah-langkah dari segi pandangan ekonomi terkait dengan pengelolaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya dari bercocok tanam itu sendiri, khususnya secara umum di bidang pertanian. Sekali itu pandangan kami. Baik, pendengar dan juga penonton RRI Net, kita akan masih lanjut lagi kebersamaan kita dalam program Mosaik Indonesia. Namun sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini.
percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam program Mosaik Indonesia dari Desa Pulias, Kecamatan Ogodede, dan masih bersama saya Mariani Rauf dan juga keempat narasumber kita. Saya ke Pak Sekdes Pulias, Pak Sudirman ini. Bisa disampaikan ini Pak, ada berapa banyak sebenarnya kelompok tani yang ada di Desa Pulias ini Pak? Apakah ada yang produktif ataupun juga ada yang sudah tidak produktif lagi? Ya, makasih Bu. Desa kami memang antusiasme kelompok tani memang alhamdulillah berapa tahun terakhir sebab pembinaan dari Pak Babinsa, Pak PPL Pertanian dari dinas terkait, memang ada beberapa kelompok tani yang produktif Bu. Ya. Di bidang persawahan itu ada 2 kelompok tani yang sangat produktif, ya. Dan memang setiap tahunnya memang kami selalu anggarkan itu ada program pemerintah ketahanan pangan, memang kami sediakan itu. Dari petani palawija kita ada 1 Bu, ya kita ada 1 kelompok memang yang sangat-sangat produktif, dan saya bersama Pak Kades sangat berterima kasih sekali atas antusiasme mereka. Kemudian yang tidak produktif Bu, memang ada beberapa nama kelompok memang Desa Pulias ini yang tidak produktif. Iya. Yang terdaftar di Simluh itu. Menurut Pak, iya ada berapa itu? Ada 3 Bu, ada 3 kelompok tani memang sudah terdaftar. Dan kami pemerintah Desa Pulias berharap, sangat berharap kelompok-kelompok tani yang vakum, kami berharap mereka itu bisa mengikuti jejak kelompok tani yang ada. Iya, jika melihat kondisi yang ada di desa ini Pak, sebenarnya apa yang membuat kelompok tani tersebut itu tidak lagi produktif? Apakah mungkin karena pembagian bibit ataupun juga kendala-kendala lainnya yang dihadapi begitu Pak? Sempat kami cek di aplikasi Simlu, memang beberapa kelompok ini bukan karena tidak adanya bantuan, bukan karena tidak ada bantuan. Memang di desa kami ini Bu, petaninya itu ada petaninya nelayan. Oh iya. Ya, petaninya ya di musiman kita dengan melihat area-area persawahan yang memang tidak segitu luas. Ya, kita petani di Desa Pulias ini hanya sekitaran
ya kurang lebih 28 hektar ya begitulah Bu. Ya hasil laporan. Jadi bukan karena mereka tidak dapat bantuan, lantas mereka tidak melakukan kegiatan pertanian. Ya saya kira. Ya, jadi seperti demikian yang menyebabkan para kelompok tani tersebut tidak lagi produktif begitu Pak ya? Iya, iya Bu. Ya, baik. Saya ke Pak Nasruddin ini, jika melihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekdes ini, ada petani yang produktif dan juga ada yang tidak produktif. Sebenarnya langkah apa yang harus dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura agar bisa kembali mengaktifkan kelompok tani tersebut? Dan ini kalau diaktifkan tentunya masyarakat juga bisa merasakan dampak ekonomi yang lebih baik begitu Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau ini ya bermula dari bagaimana petani itu dengan penyuluhnya berkolaborasi di tingkat bawah, karena mereka mungkin bisa mendaftarkan di Simblot. Karena kalau tanpa itu kan mungkin kita kewalahan untuk bagaimana menentukan kelompok itu aktif dengan tidaknya. Ya. Yang perlu juga diketahui di sini bahwa Desa Pulias ini kalau dari Dinas Tanaman Pangan itu sebenarnya mencanangkan untuk menjadi kampung cabai ke depan. Kampung cabai Pak. Kampung cabai. Dan yang kedua itu ini kan Kecamatan Ogodede ini dicanangkan menjadi kawasan pangan penopang IKN nantinya. Ya. Makanya kalau tidak salah di sini itu bantuan tanaman horti kita itu yang dari pusat maupun APBD 1 dan APBD 2 itu tanaman durian, kalau tidak salah itu bibit durian itu sudah kurang lebih 5.000-an kalau tidak salah. Nah, itu begitu juga dengan bantuan kita yang baru-baru ini itu dari sumber dana APBN, bantuan benih jagung hibrida 9.000 hektar. Jadi kalau 9.000 hektar kali 15 kilo per hektarnya itu ya kurang lebih 1.000 kiloan ya. Ya. Jadi itu kita topang atau kita dorong masyarakat bagaimana memanfaatkan itu, bagaimana dia meningkatkan pendapatannya melalui usaha-usaha kita atau upaya-upaya kita untuk bagaimana mendorong petani untuk maju. Demikian. Oke Pak, sebenarnya tadi disampaikan ini bahwa harus ada peran penyuluh juga yang harus diprioritaskan Pak ya, supaya bisa lebih dekat dengan masyarakat dan juga bisa memberikan pemahaman. Nah sejauh ini ada berapa banyak penyuluh yang ada di Desa Pulias ini sehingga bisa membantu para petani kita? Ya penyuluh kita kalau untuk di Desa Pulias ini ya cuma 1 orang, Pak Farid. Berarti cuma ini, Pak ya. Farid Nawir Pak ya? Iya. Oh, iya. Ya ini penyuluh pilihan yang ada di Desa Pulias ini dari Kecamatan Ogodede, dari semua penyuluh yang ada. Iya. Dengan hanya ada 1 penyuluh, apakah ini bisa membackup ini seluruh kelompok tani yang ada di Desa Pulias Pak? Alhamdulillah hari ini kalau saya sampaikan ke petani bahwa Pak Anu ini saya mau tarik saja ke dinas, malah justru petaninya minta 1 orang penyuluh ini bisa bisa membawahi 100 kelompok tani pun dia bilang kalau dia punya kemampuan. Berarti gesit dan juga lincah begitu Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Baik, saya ke Pak Sawan lagi nih. Ya prospek yang tentunya bisa kita dapatkan dengan membentuk kelompok tani untuk masa depan yang lebih baik dan juga ekonomi keluarga yang lebih baik. Bagaimana sebenarnya pengelolaan hasil panen ini agar ke depan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik juga untuk masyarakat. Bahkan juga ke depan kita harapkan agar pertanian ataupun juga apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pulias ini bisa jauh lebih baik begitu ke depannya. Ya, makasih Bu. Salah satunya adalah bagaimana seperti yang tadi yang saya sampaikan, bagaimana meningkatkan pendapatan income masyarakat dan omset dari pertanian yang mereka lakukan. Dari beberapa strategi cara yang tadi yang saya sampaikan itu adalah bagian dari proses bagaimana meningkatkan hasil pertanian itu sendiri. Ya, yang pertama tadi kan kami sudah sebutkan ada disebut dengan ekstensifikasi, ya itu adalah bagaimana meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan itu sendiri. Ya, misalnya lahan tidur bisa kemudian dimanfaatkan untuk kemudian bisa produktif, ya. Kemudian ada namanya intensifikasi, bagaimana pengolahan lahan itu dikelola secara sebaik-baiknya. Kemudian ada disebut dengan diversifikasi, yaitu bagaimana lahan itu bukan di dalam pengelolaannya adalah bagaimana untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian.
Ya, tadi ada beberapa langkah-langkah yang kemudian yang kami sudah sebutkan, misalnya jenis pertanian selain seorang petani, dia juga misalnya di satu sisi lain dia bisa usaha-usaha yang lain, misalnya beternak ikan misalnya atau beternak ayam misalnya. Kemudian yang kedua adalah dalam satu lahan itu tidak hanya ditanami atau bercocok tanam hanya satu jenis pertanian saja, bisa kemudian dapat membuat atau menanam jenis-jenis tanaman yang lain. Kemudian yang perlu untuk dilakukan agar kemudian hasil pertanian itu dapat meningkat secara baik ada bagaimana mekanisasi pertanian itu sendiri, menggunakan alat-alat yang modern yang difasilitasi bantuan tadi yang disampaikan. Apalagi sekarang pertanian ini kelompok tani itu secara berkelompok tidak mendapatkan bantuan kalau tidak berkelompok, maka perlu untuk kemudian dari alat-alat yang tradisional itu kemudian bisa dikonversi kepada alat-alat pertanian yang modern. Kemudian yang disebut dengan ada rehabilitasi pertanian. Ya, tadi mengganti tanaman lahan yang kurang produktif menjadi produktif, ya, untuk dimanfaatkan agar meningkatkan omset para petani itu sendiri. Ya, demikian mungkin. Baik, pendengar dan juga penonton RRI Net dalam program Mosaik Indonesia, kita juga bersama dengan masyarakat yang ada di Desa Pulias dan mungkin ada floor kita yang ingin bertanya kepada narasumber, kami persilahkan. Bisa disebutkan nama dan juga alamatnya Pak, dari desa mana? Iya, saya atas nama Baharudin, salah satu pengurus kelompok tani sawah yaitu kelompok tani Mario Merenu. Di sini kami hanya ingin menyampaikan kendala kami di lapangan, yaitu masalah penyakit dan hama. Dan adapun seperti pupuk, kalau masalah pupuk itu saya kira Pak sudah cukup untuk kami sebagai kelompok tani sawah. Jadi cuma itu saja yang menjadi kendala kita sebagai petani. Hama dan penyakit itu saja. Jadi di sini kami minta kepada pemerintah untuk bagaimana caranya membantu kami di lapangan. Ya, hama dan juga penyakit apa yang biasanya sering kali dialami oleh petani, Pak Baharudin? Kalau di tempat kami itu penyakit penggerek batang. Penggerek batang. Mati pucuk. Ya, seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bahar sudah menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita. Ada lagi mungkin dari floor yang lain? Mungkin 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Padli dari kelompok Mitra Tani Desa Pulias Sabaling. Yang saya mau menyampaikan ini yaitu dalam meningkatkan produktivitas hasil tanaman kami berupa hortikultura, kami masih mengalami kendala atau kekurangan berupa alat pengolahan tanah dengan alat hasil pengolahan hasil. Jadi itu kendala kami selama ini. Jadi dari 25 anggota kami hanya memiliki 1 pengolahan tanah. Jadi kami masih kekurangan alat. Yang lain juga begitu. Oke, baik. Itu saja Pak Fadli? Iya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ini bisa langsung ditanggapi oleh narasumber kita. Mungkin lebih fokus dulu ke Pak Nasruddin ini ya. Tadi disampaikan bahwa ada hama dan juga penyakit yang sering kali dialami oleh masyarakat kita ini. Sebenarnya bagaimana penanganan hama dan juga penyakit tersebut? Tadi disampaikan adalah hama penggerek batang dan juga pucuk padi Pak ya, atau pucuk apa tadi itu ya. Bisa mungkin ditanggapi, silakan Pak Nasruddin. Terima kasih pertanyaannya Pak dari kelompok Mario Marnu tadi. Itu kalau dilihat dari apa yang dialami oleh kelompok tersebut, itu kalau di sini kita itu ada petugas OPT. Ya, nanti kalau memang ada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang disampaikan tadi itu POPT-nya nanti mungkin bisa langsung disampaikan ke PPL-nya untuk diminta, karena kita tidak bisa menentukan atau mendiagnosa langsung penyakitnya kalau tanpa dilihat oleh si ahlinya. Jadi harus dilihat dulu sampelnya seperti apa Pak ya? Ya kan ada petugasnya di sini, itulah yang akan menyampaikan laporan dininya bagaimana,
serangan apa di situ, hama atau penyakit, karena ini hama dan penyakit kan berbeda. Nah, kalau yang disampaikan Bapak tadi ini otomatis kan hama. Nah, yang kedua dari kelompok Mitra Tani ini ya, ini yang menjadi perhatian kita semua. Cuma namun sampai pada hari ini kan selalu orang berbicara masalah anggaran. Jadi untuk barangkali pesan saya supaya disampaikan saja ke PPL-nya, mungkin bisa dibantu untuk proposalnya dulu. Karena ini kan bermula usulan itu kan bermula dari CPC dan proposal. Jadi Pak PPL-nya barangkali bisa difasilitasi untuk disampaikan ke dinas. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Diman selaku Babinsa di Desa Pulias ini. Jika melihat permasalahan-permasalahan yang ada, sebenarnya bagaimana upaya-upaya dari pihak Babinsa agar setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani itu bisa diambil jalan terbaik atau mungkin titik tengahnya sehingga ada solusi begitu untuk masyarakat kita. Terima kasih. Jadi tindakan kami supaya mengatasi permasalahan yang ada sekarang dihadapi sama kelompok tani yang aktif ataupun yang tidak aktif. Jadi saya bersama PPL selalu bertujuan agar supaya kelompok tani yang ada di Desa Pulias ini harus aktif semua. Jadi upaya kami salah satunya itu mendatangi langsung. Yang pertama ketua kelompok yang tadinya kelompok-kelompok yang tidak aktif, kami menanyakan apa kendala yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Dan kemudian saya mau sampaikan juga kendala kelompok tani yang kemarin sempat tidak aktif. Yang pertama kemarin irigasi kami sempat jebol. Jadi itu saya berterima kasih juga kepada pihak pemerintah desa dan juga pihak yang terkait sudah membantu kelompok tani kami. Alhamdulillah irigasi sekarang sudah digunakan kembali. Ya, jadi kalau dulunya misalnya ada terkendala dengan irigasi, sekarang alhamdulillah itu sudah bisa digunakan Pak ya? Alhamdulillah sudah bisa digunakan. Iya. Langkah apa yang diupayakan oleh pihak Babinsa sehingga akhirnya irigasi itu juga sudah bisa difungsikan saat ini Pak? Jadi langkah-langkah yang saya Babinsa beserta PPL dan juga kelompok tani yang lain untuk mengembalikan fungsi dari irigasi tersebut, kami terus terang kami swadaya. Swadaya karena dengan adanya saya sebagai Babinsa dan juga PPL selalu memberikan motivasi kepada seluruh kelompok tani agar supaya lahan pertanian yang sekarang belum terolah agar supaya cepat kita olah, karena mengingat ke depan kita ini jangan sampai kita di Desa Pulias kena katanya krisis pangan, tapi mudah-mudahan tidaklah. Ya. Oke, saya ke Pak Sawan ini selaku dosen STIE di Toli-Toli ini juga sebaiknya tadi disampaikan bahwa tentunya kita juga harus menggunakan alat-alat yang lebih modern sehingga bisa memberikan hasil yang lebih baik. Nah tadi disampaikan ada keterbatasan alat juga. Nah ini bagaimana menyikapi hal tersebut Pak Sawan? Baik, memang yang kemudian untuk mengatasi hal ini adalah yang pertama Dinas Pertanian itu sendiri kan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tadi disampaikan tadi oleh dinas terkait mempunyai penyuluh 1 orang. Nah penyuluh ini yang kemudian dapat memberikan edukasi, memberikan pemahaman yang baik, ya karena kalau ingin mau menjadi petani yang sukses, ya dari segi ekonomi, pandangan kacamata ekonomi adalah kita harus profesionalitas dalam bidang kita, kemudian dan fokus kepada bidang apa yang kita tekuni. Jangan artinya orang bilang panas-panas teh ayam, artinya hari ini setahun kemudian 2 tahun sudah tidak nampak lagi, ya atau sudah lesu. Nah peran dalam hal ini untuk mengatasi hal tadi yang disampaikan adalah bagaimana pemerintah daerah melalui dinas yang terkait memberikan edukasi, ya melalui penyuluh-penyuluh yang ditugaskan, ya sehingga permasalahan itu dapat diatasi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tadi seperti yang disampaikan oleh dinas yang terkait, bagaimana ada bantuan-bantuan
Ya, tentunya bantuan ini bukan hanya dipergunakan oleh milik pribadi seorang petani, tapi bagaimana juga kebersamaan dalam kelompok itu juga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, terkadang ada bantuan-bantuan, misalnya alat-alat misalnya, tapi bantuan itu tidak bertahan lama. Iya. Artinya mungkin cuma beberapa bulan sudah ini. Bahkan ada bantuan dari pemerintah daerah itu dijual. Ya, ini mungkin tidak seperti yang tidak kita inginkan ya dari kelompok-kelompok tani seperti ini. Oleh karena itu, ya manfaatkanlah kemudian bantuan-bantuan itu untuk menunjang kegiatan pertanian yang mereka lakukan. Seperti itu. Oke, baik, menyikapi dari Pak Sawan tadi, mungkin saya ke Pak Sekdes dulu nih. Apakah permasalahan demikian itu pernah dialami di Desa Pulias ini, Pak? Ya, kalau permasalahan-permasalahan yang dihadapi, Bu, memang bagi kelompok tani kami ini memang banyak pengeluhan terkait dengan bantuan-bantuan. Ya, lagi-lagi memang masalah anggaran itu, Bu. Ya, kami pemerintah desa membuka ruang pada kelompok tani untuk mengeluhkan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada. Dan berapa bulan ke depan kami akan mengadakan rapat-rapat terkait dengan anggaran-anggaran yang akan dilaksanakan tahun depan. Dan kami berharap kelompok-kelompok tani, keluhan-keluhan yang ada di lapangan itu sampaikan di forum tersebut. Iya, mungkin dari itu. Baik, pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, kami akan kembali bersama Anda di program Mosaik Indonesia selepas kita dengarkan yang berikut ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik pendengar dan juga penonton, kita masih bersama dalam program Mosaik Indonesia dari Desa Pulias, Kecamatan Ogodede. Masih bersama saya, presenter Anda Mariani Rauf. Dan kita lanjut lagi ke floor, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa disampaikan kepada narasumber kita. Silakan Pak, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya M. Ramli, selaku Kepala Dusun 1 Pulias, ingin menyampaikan atau mewakili unek-unek dari masyarakat. Ini kendala adalah masalah hasil. Ini sudah cerita hasil. Yang jadi kendala di lapangan ketika hasil sudah kita petik, pelemparannya kemana? Yang kadang-kadang terjadi di lapangan ketika masyarakat membawa hasil itu anjlok harga. Akhirnya berubah kadang-kadang masyarakat itu ke profesi lain. Jadi kadang-kadang seperti yang dijelaskan Pak Sekdes tadi, ada itu kelompok tani yang tidak aktif. Ini gara-gara itu persoalan yang kadang-kadang kita tekuni sudah masalah ini pekerjaan, tapi kadang-kadang hasil pelemparannya tidak tahu kemana, anjlok kadang-kadang. Yang terjadi di lapangan hanya harga beras saja yang tidak pernah turun, tapi harga-harga lainnya turun pasang surut. Ini kendalanya bagaimana, solusinya bagaimana? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramli. Ini bisa langsung ditanggapi mungkin oleh dari Dinas Tanaman Pangan dan juga Hortikultura. Silahkan Pak.
bagaimana ini supaya ada solusi. Karena jika mungkin sudah ditekuni terus tiba-tiba harga anjlok, kasihan juga petaninya. Silahkan Pak. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang memang hampir tiap hari juga kita terima di dinas. Tapi kalau kita ini kan selalu menganjurkan untuk bagaimana memproduksi banyak, memproduksi tinggi dengan barangkali bantuan yang kita genjot karena dalam rangka untuk peningkatan petani. Tetapi di lain itu petani sudah meningkatkan hasilnya, pelemparan harganya lagi yang ini, yang istilahnya apa namanya? Jadi sempat bincang-bincang tadi dengan teman. Nah itu mudah-mudahan adalah waktu mereka untuk memfasilitasi kita ke HIPMI atau ke lembaga-lembaga lain yang bisa mendapatkan komunikasi dengan pihak luar untuk pelemparan hasil itu. Karena biasa kalau kita di dinas ini ya membantu petani itu dalam rangka peningkatan ekonomi, dari sisi lain hasil produksi meningkat, harga yang kurang, harga pelemparan harga yang ini yang tidak ada yang kecuali kalau misalnya di dalam kabupaten ini biasa kalau beras itu ya kita biasa serba kecukupan karena ada harga. Nah, demikian. Oke, baik pendengar, kita sudah berada di penghujung acara, di closing statement. Saya ingin ke Pak Sekdes dulu, apa hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita terkait dengan topik yang kita bahas di hari ini, yaitu meningkatkan pendapatan petani secara bercocok tanam tentunya dengan kegiatan berkelompok. Silahkan Pak. Iya, terima kasih. Kami dari pemerintah desa, harapan kami ya selaku pemerintah desa, Bapak PPL dan Babinsa jangan dulu keluar dari desa Plias untuk pembinaannya, ya. Dan kelompok tani kami ini lagi antusiasnya berkebun, Pak. Dari dulu dari tahun ke tahun kami ini memang sumber daya kami tertinggal terkait dengan ilmu pertanian. Alhamdulillah dengan sinergitas PPL dinas terkait, Pak, terima kasih banyak. Bersama TNI kami telah agak berprestasi lah di bidang pertanian. Iya, berkat Pak Nawir juga tentunya yang sudah memberikan penyuluhan ya. Iya Bu, betul. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ke Pak Babinsa, hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita Pak terkait dengan meningkatkan pendapatan petani dengan bercocok tanam secara berkelompok. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi harapan saya kepada seluruh kelompok tani yang ada di Desa Pulias dan juga masyarakat Desa Pulias, jangan henti-henti kita untuk menanam. Karena dengan kita menanam, insya Allah akan ada perubahan hidup ke depan. Terima kasih. Iya. Ke Pak Sawan, silakan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, masyarakat kita khususnya yang ada di Desa Pulias ini, silakan Pak. Ya, baik Bu, makasih. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah jadilah petani yang profesional. Artinya tekun, kemudian menguasai dengan baik ya cara pengelolaan pertanian yang baik juga untuk mendapatkan hasil yang baik dari segi ekonominya, tentu juga dikelola secara maksimal, tidak setengah-setengah. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah pentingnya untuk senantiasa berkolaborasi antara pemerintah desa kemudian dengan dinas yang terkait khususnya di bidang pertanian. Apalagi memang kelompok pertanian ini secara berkelompok. Kenapa berkelompok? Kenapa? Karena di situ ada kebersamaan, ada kekuatan. Kadang kalau sendiri seperti yang tadi disampaikan kurang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Dengan kita berkelompok maka mudah untuk kemudian mendapatkan bantuan-bantuan, apakah bantuan APBD atau hibah dan seterusnya, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat. Ya, saya kira itu mungkin closing statement dari kami. Terima kasih. Silakan dari Pak Nasruddin, hal yang ingin disampaikan kepada pendengar kita khususnya masyarakat petani yang ada di Desa Pulias ini, silakan Pak. Yang ingin saya sampaikan dan saya himbau kepada rekan-rekan petani atau petani khususnya untuk petani durian, tidak usah segan-segan untuk menanam durian sekarang karena ini dibuka peluang untuk kerjasama dengan RRC. Kemarin sudah ada impor durian sekitar kalau tidak salah 500.000 ton barangkali ke RRT
Jadi itu tidak usah khawatir lagi untuk seperti yang ditanyakan tadi, di mana pelemparannya, karena ini kalau durian saya lihat ini kan pengepulnya tiap desa ini sudah ada yang mencari durian. Nah itu, kemudian cabai juga begitu, karena di depan mata kita ini kan IKN nantinya ini mungkin kita ini menanam cabai semua di sini pun tidak cukup untuk yang kita bawa ke sana. Sama dengan durian. Ya, karena jadi saya himbau juga kepada petani durian yang kalau misalnya dia punya lahan yang sudah tertanami, boleh meregistrasi, nanti itu ada penyampaian dari PPL-nya mungkin, karena itu program pemerintah sekarang dari Marpes kalau tidak salah kemarin itu disampaikan bahwa tanaman durian itu akan diregistrasi semua, ya. Demikian. Baik, pendengar dan juga penonton serta masyarakat yang ada di Balai Desa saat ini, demikianlah topik yang sudah kita bahas, meningkatkan pendapatan petani dengan bercocok tanam secara berkelompok. Kita sudah mendengarkan tadi paparan dari narasumber kita, Pak Nasruddin, staf bidang tanaman pangan dan juga hortikultura, kemudian dosen setia Toli-Toli Bapak Sahwan SEMM CRA, kemudian juga ada Koptu Diman Babinsa Desa Pulias dan juga Sekdes Pulias Bapak Sudirman. Tentunya butuh kolaborasi sehingga masyarakat petani bisa semakin lebih sejahtera ke depannya. Kerja keras, ketekunan dan juga keuletan ini harus dibangun secara menyeluruh sehingga petani kita bisa semakin lebih sejahtera dan kita juga bisa mewujudkan Kabupaten Toli-Toli sebagai penyangga pangan di IKN ke depannya. Akhirnya dari Balai Desa Pulias, saya presenter Anda Maryani Rauf mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.